nama saya Farah Setiara Suci dengan nomor NIM 19059014. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tugas komunikasi bisnis tentang negosiasi. Nah, yang pertama saya akan membuat tentang tips bernegosiasi berdasarkan modul perkuliahan pada pertemuan ini dengan teman saya yaitu Nabila Rahmatul Aini. Untuk lebih lanjutnya saksikan videonya. Saya akan menjelaskan tentang beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis yang perlu dikuasai. Yang pertama yaitu adanya persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya dilakukan beberapa persiapan agar tujuan negosiasi dapat diketahui melalui analisa situasi tersebut. Yang kedua, menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Di mana dalam negosiasi bisnis, hal yang perlu diperhatikan adalah mengetahui dan mengenal pihak lain dan membantu mereka untuk merasa nyaman. Yang ketiga yaitu bersabar, di mana teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis berikutnya yaitu sikap sabar yang sangat diperlukan dalam proses negosiasi karena umumnya proses negosiasi ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai win-win solution. Nah, yang keempat yaitu mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan, singkat, padat, dan jelas. Dengan negosiator hendaknya menyampaikan ide atau gagasan dengan singkat, padat, dan jelas, serta jenis-jenis informasi yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Yang kelima, yaitu menempatkan diri pada posisi pihak lain, di mana orang cenderung mencari informasi yang sesuai dengan apa yang diyakini dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang diyakini. Yang keenam yaitu menjelaskan posisi negosiator, di mana setelah kita berusaha untuk memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain, saatnya negosiator menjelaskan posisi sudut pandang tentang permasalahan yang jelas dan komprehensif. Yang ketujuh yaitu mendengarkan dengan aktif. Dengan banyak mendengar secara aktif, seorang negosiator harus belajar untuk mendengar tidak hanya dengan telinga, melainkan juga dengan mata atau pandangan kita. Nah, yang ke-8 yaitu banyak bertanya. Nah, dalam proses negosiasi bisnis perlu memberikan banyak pertanyaan kepada pihak lain yang sangat penting. Yang ke-9 yaitu memperhatikan waktu dan yang tepat, di mana waktu sangat penting dalam setiap negosiasi. Untuk itu, negosiator harus jeli dan mengetahui kapan waktu dan yang tepat untuk bernegosiasi tersebut. Nah, yang ke-10 menerapkan komunikasi asertif, di mana tipe negosiasi dalam komunikasi tipe asertif ini umumnya menggunakan gaya komunikasi selama proses negosiasi. Yang dimaksud dengan asertif di sini yaitu ditandai dengan kemampuan dari seseorang mendengarkan dengan melihat sudut pandang orang lain dengan penuh rasa hormat dan menjunjung etika komunikasi yang baik dalam proses negosiasi tersebut. Nah, yang ke-11 adanya mengantisipasi kompromi. Dalam komunikasi bisnis, mengantisipasi kompromi yang mungkin terjadi. Yang ke-12 yaitu memikirkan dan menyiapkan alternatif yang terbaik, di mana ada kalanya semua pihak jika ingin menyampaikan alternatif terbaik dan tujuannya tidak tercapai. Nah, yang ke-13 yaitu ada berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi, di mana teknik ini digunakan apabila dirasa tidak akan menghasilkan kesepakatan apa-apa, dalam artian tidak ada satupun pihak yang menang ataupun yang kalah dalam proses negosiasi tersebut. Nah, yang ke-14 yaitu percaya dan yakin selalu ada solusi dalam setiap negosiasi. Nah, yang ke-15 yaitu menyesuaikan dengan strategi negosiasi pihak lain. Dengan adanya perbedaan budaya, perbedaan gender, permasalahan komunikasi, perbedaan kekuatan selama proses komunikasi, tentunya penting bagi kedua belah pihak untuk tidak membuat asumsi tentang guna menghindari suatu stereotip. Adapun manfaat kita mempelajari teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis yaitu kita dapat mengetahui dan memahami pengertian dari negosiasi, dan kita dapat mengetahui dan memahami teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis dengan baik dan benar. Lala, silakan masuk. Halo, Wici. Ya, apa kabar? Baik. Oke, untuk pemesanan dari gitar kemarin yang udah dilakukan via WhatsApp, sini aku udah menyediain gitar dengan keinginan dan tipe yang Lala mau kemarin. Iya. Bisa dilihat dulu? Bisa, jadi ini
Oke, saya lihat dulu ya. Nah, bisa dilihat di sini senarnya juga udah bagus. Ini dengan kualitas senarnya yang bagus ya. Iya. Ini kalau boleh tahu harganya berapa ya? Ini harganya pasarannya sebenarnya itu sekitar 450. Ya, tapi ini karena udah bekas juga dan udah 3 hari pemakaian, jadi bisa sedikit dikurangin dengan harga yang yaitu sebesar 400.000 saja untuk apa? Gimana? Nggak bisa lebih murah daripada itu? Oh, ini dengan kualitas yang ini untuk gitarnya itu nggak bisa kita tawarin lagi. Soalnya ini udah memang harga pasaran banget dan udah murah banget. Ini kan udah pemakaiannya udah 3 bulan ya. Kurangin dikit lah. Masa nggak kurang? Ya mungkin bisa dikurangin. Harga yang Lala tawarkan atau yang Lala minta berapa sekiranya? 250 gimana? Oh, kalau 250 itu terlalu rendah untuk harga pasaran gitar ini karena kualitasnya itu udah bagus banget gitu. Kasih harga teman lah. Kalau 300. Untuk 300 mungkin bisa tambahin sedikit lagi lah. Udahlah 300 aja. Tambahin agak 50.000. 325 deal. 325 ya. Iya. Berarti ini gitar udah harga pasnya tadi 450 jadi 400 dan 325. Nggak apa-apa. Dan kami juga akan ngasih bonus nanti senarnya. Wah. 6 buah senar ya, sesuai Iya. dengan tali di gitarnya dengan kualitas yang bagus juga. Nanti tolong di ini ya, di setel Ya, ya. nanti akan kami setel dan kami akan bungkus bagus dengan packaging yang bagus juga. Oke. Ya, berarti ini jual beli kita Sudah sah. sudah sah dan gitarnya bisa di tangan Lala. Apakah Lala senang mendapatkan gitar ini? Wah. Oke, berarti deal ya. Deal. Terima kasih. Nah, itulah tadi tips tentang negosiasi dari saya Farastira Suci dan teman saya Nabila Rahmatullah ini